Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin udah Uni, asisten. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Praspati dengan NIM 2410953029 dari kelompok 23. Kali ini saya akan menjelaskan responsi awal pada modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Tertutup. Baik, di modul 2 terdapat elemen diagram blok. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali yang terdapat ada tahapan beberapa tahapan. Yang pertama ada sinyal. Sinyal adalah garis dengan anak panah yang mempresentasikan alur tahapan pengendalian dalam sebuah sistem. Yang selanjutnya subsistem, blok yang memuat karakteristik tahapan pengendali dalam bentuk fungsi. Selanjutnya ada summing point, titik tempat perjumlahan atau pengurangan dari dua atau lebih sinyal. Yang selanjutnya atau ada branch point, titik perkembangan dari suatu atau lebih sinyal. Selanjutnya ada diagram blok. Di sini ada diagram blok yang bisa kita lihat dari keterangan tadi ada garis sinyal yang berbentuk panah. Setelah lanjut ke ada subsistem yaitu GS. HS juga merupakan subsistem. Selanjutnya ada summing point, itu adalah bentuk lingkaran di dalamnya ada X. Selanjutnya ada branch point, yaitu percabangan. Jadi ini merupakan diagram blok dengan masing-masing keterangannya. Ah, selanjutnya ada hubungan dan modifikasi. ah, Hubungan diagram blok yang pertama itu adalah seri. Seri yaitu mulai XI masuk garis arahnya ke subsistem G1, selanjutnya G2, X, X2 masuk kepada subsistem G2, selanjutnya ke X3. Dengan rumus X2 sama dengan X2S sama dengan X1 kali G1 itu adalah persamaan pertama. Yang kedua X3 sama dengan X2S dikali G2S sama dengan yaitu persamaan 2. Selanjutnya kita substitusi persamaan satu ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Itu merupakan hubungan diagram blok dalam hubungan seri. Yang selanjutnya itu adalah hubungan paralel. Nah, X1, dari X1 garis gayanya menuju ke sistem uh, X2 selanjutnya X2 sama dengan X1S G1X itu ke summing point. Dan branch pointnya juga ini merupakan branch point uh, ke subsistemnya garis sinyalnya ke subsistem G2S yaitu jadi X garis sinyalnya ke segmen poin selanjutnya itu X3S sama dengan X1S dikali G2S. Setelah segmen poin jadi nanti garis gayanya menjadi X2 X4S sama dengan X2S kurang X3S. Jadi persamaan pertama kita dapat X2S sama dengan X1S kali G1S. Yang keduanya X3S sama dengan X1S dikali G2S. Tuh. Setelah kita dapat dua persamaan ini pada global di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga menjadi satu persamaan lagi. X4S sama dengan X2S dikurang X1S sama dengan X1S dikali G1S dikurang X1S dikali G2S. Sehingga hasil akhirnya X4S sama dengan X1S dan, dalam kurung awal G1S sama dalam kurung G1S dikurang G2S. Selanjutnya hubungan dan modifikasinya itu modifikasi diagram blok. Selanjutnya modifikasi yaitu modifikasi yang pertama itu pergeseran titik persamaan dari sebuah sistem ke setelah sistem.
dari sebelum sistem ke setelah sistem itu ini bisa kita lihat dari gambar yang pertama itu X1 garis sistem sinyalnya ke sa- sistem G selanjutnya X2 X1G dan itu ada perkembangan juga X1 ini garis sinyalnya X1 sehingga menjadi X1 G GG selanjutnya ke X1G. Terus ada branch point perkembangannya ke subpoint A, selanjutnya ke X1. Sehingga kita mendapatkan rumusnya X1 sama dengan X1 kali G kali A. Sehingga untuk mencari A itu sama dengan 1/G. Jadi kita ini habis-habis satu jadi satu bina ruas jadi untuk mencari A itu 1/G. Selanjutnya pergeseran titik percambangan dan da- dari setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi ah, tadi dari kalau yang tadi sebelum sistem ke setelah sistem sekarang setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi X1-nya untuk X1 ke sub poin G menuju X1 percambangannya X1 G menjadi X1 ini branch point langsung ke subsystem G uh, dan X1G dan ini ke A langsung ke XG. Jadi sehingga kita untuk mencari A itu X1A sama dengan X1G sama dengan ya X1 dibagi X1 habis. Jadi uh, namanya ruas jadi satu dikali G. Jadi A1 kali G itu G. Jadi untuk mencari A itu sama dengan G. Next. Masih dengan hubungan dan modifikasi. Selanjutnya modifikasi diagram blok. Yang ketiga itu pergeseran titik perjumpaan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Ah, baik, jadi ah, dari X1 menuju dan X2 menuju summing point. Jadi di sini adalah titik penjumlahannya menuju subpoint G, selanjutnya ke X3. Dan menjadi um, X1 ke subpoint G, selanjutnya ke summing point ini. Dan ini juga ada dari X2 ke subpoint A ke summing point. Selanjutnya itu nanti ada X3. Jadi kita cari persamaannya untuk X3 itu tadi sama dengan X1 kurang X2 dikali G di dalam kurung. Nanti kita dahulukan X1 kita kali G dalam masukkan G. Jadi maaf ini X3 uh, jadi X3 itu sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G. Itu adalah persamaan ke satu. Selanjutnya di persamaan keduanya X3 sama dengan X1 G dikurang X2A. Jadi subpoin A itu di eh, di sini terdapat subpoin A. Jadi di X2 itu dikali dengan A. Dari persamaan satu dan 2 kita dapatkan persamaannya kita dapatkan untuk mencari G X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 G kurang X2A. Jadi G itu sama dengan A. Selanjutnya itu pergeseran titik perjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, jadi mulai dari X1 garis gaya itu menuju dengan subpoint G. Selanjutnya ke summing point. X2 juga menuju summing point dan summing point itu ada garis sinyalnya lagi itu X3. Nah, untuk yang kedua itu adalah X1 menuju summing point. Ah, Berarti ini yang setelah, ini yang sebelum. Berarti yang sebelumnya itu X1 case case sebelumnya itu X1 menuju summing point. Eh, Summing point itu menuju G.
subpoint, selanjutnya itu X3. X3 itu adalah garis sinyal. Ah, subpoint, subpoint A itu ada garis sinyal menuju X2, garis sinyal X2 ke summing point juga. Jadi untuk mencari uh, itu uh, adapun persamaan dari setelah sistem yang pertama adalah X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Itu persamaan yang pertama. Untuk yang kedua adalah sebelum sistem X1 dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A. Tutup kurung itu dikali, selanjutnya itu dikali G. Nah, dari persamaan satu dan persamaan 2 didapatkan X1 kali G kurang X2 X2 sama dengan X1 kurang X2 dikali A eh, dikali G kurung. Jadi nanti kita ruas kanan ini kita masukkan kita X1 X2-nya kita kalikan sama G. Jadi ruas kiri X1 kali G kurang X2 sama dengan X1 kali G kurang X2 kali A kali G. Jadi X1 kali G sama ruas kiri dan ruas kanan itu habis jadi satu. Jadi X2 kali A dikali G itu sama dengan X2. Jadi untuk mencari A, itu A sama dengan satu per G. Selanjutnya itu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem yang beroperasi tanpa mekanisme umpan balik, itu pertama fungsi alih. Ini merupakan fungsi alih GS sama dengan CS per RS. Nah, ini adalah bentuk diagram bloknya. RS ini menuju GS, selanjutnya ke CS. Untuk keluarannya itu CS sama dengan GS kali RS. Jadi, di fungsi alih itu dibagi, kalau di keluarannya itu dikali. Nah, selanjutnya sistem yang beroperasi dengan mekanisme umpan balik. Ini merupakan diagram bloknya dari RS kita ke summing point. Ah, ini plus, jadi ke GS sama dengan ke CS. Jadi ini branch point-nya itu HS ke BS. Jadi ini kurang. Jadi untuk mendapatkan persamaan yang pertama itu dari CS, uh, CS ini dari ES dikali GS. Ini ES ini dikali GS. Yang untuk mencari ES itu RS dikurang dengan BS. Dan untuk mencari BS itu CS dikali HS. Oke, selanjutnya itu adalah sistem kendali lingkar tertutup. Substitusi persamaan, substitusi persamaan yang ketiga ke dalam yang kedua. Jadi uh, ES sama dengan RS kurang CS kali HS itu merupakan persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusikan lagi persamaan 4 ke dalam satu. CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS sama dikali HGS. Jadi sehingga CS itu sama dengan RS kali GS kurang CS kali HS kali GS. Kita pindahkan semua suku yang mengandung CS ke ruas satu ruas. Yaitu kita pindahkan ke ruas kiri. CS tambah CS kali HS kali GS sama dengan RS kali GS. Kita faktorkan CS tadi yang ruas kiri tadi uh, CS satu tambah GS tambah maaf dikali HS sama dengan RS kali GS. Sehingga fungsi alih akhir menjadi CS per RS sama dengan GS per satu per GS kali HS. Selanjutnya itu perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup.
Jadi untuk yang pertama, sistem yang di atas ini sistem lingkar terbuka dan tertutup. Yang untuk pertama itu stabilitas dan ketelitian lebih untuk terbuka itu lebih rendah. Sedangkan untuk sistem lingkar tertutup itu lebih stabil dan lebih teliti. Jadi eh, perbedaannya itu yang terbuka itu lebih rendah ketelitiannya itu dan yang tertutup itu lebih stabil dan teliti. Dan itu yang lingkar terbuka, yang kedua itu konstruksinya lebih sederhana. Ya, sedangkan untuk yang tertutup itu konstruksinya itu lebih kompleks. Jadi lebih sederhana lah ya, sistem terbuka daripada lingkar tertutup. Selanjutnya itu tanpa umpan balik. Sedangkan lingkar tertutup itu menggunakan umpan balik. Jadi lingkar tertutup itu menggunakan umpan balik, sedangkan lingkar terbuka tidak. Selanjutnya itu dengan biaya. Biaya di lingkar terbuka itu lebih terjangkau daripada yang tertutup. Di lingkar terbuka itu lebih kalau di lingkar tertutup itu lebih tinggi daripada terbuka. Sehingga kita lebih di sistem lingkar terbuka ini lebih mudah dijangkau daripada lingkar tertutup. Nah, selanjutnya itu konstanta pengali KP. Konstanta pengali KP pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Jadi untuk yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka. Diagram bloknya itu RS, garis sinyalnya itu ke subsistem KP, selanjutnya ke subsistem GS, dan garis sinyal CS. Jadi fungsi alinya itu CS per RS sama dengan KP per kali GS. Sedangkan sinyal kendali lingkar tertutup, diagram bloknya seperti kayak seperti paralel. Jadi pada yang lingkar terbuka itu seri dan lingkar tertutup itu paralel. Jadi mulai dari RS ke summing point, selanjutnya ke subpoint KP, selanjutnya ke subpoint GS, selanjutnya ke GS. Fungsi alih dan perkembangannya itu branch point itu point AHS ke summing point. Jadi setelah dapat diagram ini fungsi akhirnya itu CS per RS. Ah, KP sama dengan KP per kali GS per 1 tambah KP ah, kali GS kali HS. Selanjutnya itu pengendali PID. Jadi pengontrol ini digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem melalui perbaikan respon dengan cara mengurangi kesalahan steady state dan mempercepat pencapaian set point. Jadi ada terdapat tipe-tipe mengenai PID. Yang pertama itu pengendali proporsional. Di pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol dinyatakan dalam persamaan yang UT sama dengan KP kali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, di pengendali proporsional ini terdapat karakteristik. Nah, karakteristik dari proporsional ini terdapat empat. Yang pertama itu jika nilai KP diperkecil, maka respon sinyal sistem menjadi lebih lambat dan sistemnya semakin lemah. Yang kedua itu jika nilai KP lebih besar, maka respon sistem menjadi lebih cepat dan sistem semakin kecil, Nah, sehingga lebih cepat mencapai kondisi awal yang naik. Yang ketiga itu jika nilai KP terlalu besar, maka sistem dapat menjadi tidak stabil, ditandai dengan munculnya overshoot atau osilasi yang tidak terkontrol. Jadi pada pengendali profesional ini, jika KP itu terlalu besar, maka sinyal itu tidak stabil sehingga ada ditandai dengan munculnya overshoot atau osilasi yang tidak terkontrol.
Yang keempat itu nilai KP dapat diatur untuk mengurangi steady return error, tapi tidak dapat menghilangkan nya sepenuhnya. Jadi di profesional ini nilai KP dapat diatur untuk mengurangi steady return error, tetapi tidak dapat menghilangi sepenuhnya. Yang kedua itu pengendali integral. Diagram bloknya itu dari garis sinyal ini ke summing point ke garis sinyal ES ke subpoint KI per S ke garis sinyal US. Uh, jadi dari kita dapat persamaan yang integral itu UT sama dengan KI U menuju T uh, E kali T menuju T ET ET DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KI per S. Jadi pengendali integral ini berfungsi menghilangkan sedikit error, namun dapat menyebabkan overshoot dan osilasi sehingga waktu mencapai keadaan tunak menjadi lebih lama. Jadi pada integral ini waktu mencapai keadaan tunak sehingga menjadi lama. Pada pengendalian integral ini error E digunakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Ah, Pengenali karakteristik pengenali integral KI. ah, yang pertama itu keluaran pengontrol integral memiliki jeda delay sehingga cenderung memperlambat respon sistem ketika sinyal error ET sama dengan nol, maka output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga itu jika ET tidak sama dengan nol, maka output akan mengalami kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya error dan nilai KI dan kecilnya error dan nilai KI. Nah, jadi kalau jika ET tidak sama dengan nol, maka output akan mengalami kenaikan atau penurunan dipengaruhi oleh kecilnya error dan nilai KI. Selanjutnya itu yang keempat, nilai konsisten integral KI yang besar dapat mempercepat hilangnya error, tetapi berpotensi meningkatkan osilasi pada sistem. Ah, Yang next, yang ketiga itu pengenali derivatif. Nah, jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengenali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengenali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi, di dalam diagram blok ini, kita dapat persamaannya itu UT sama dengan KD KD DT per DE per DE DET per DT. Dalam domain Laplace dapat kita tulis US per KD US per DE maaf, dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KD S. Jadi karakteristik pada pengenalan derivatif ini yang pertama itu tidak menghasilkan output jika tidak dapat perubahan pada input itu merupakan error konstan. Yang kedua itu output bergantung pada laju perubahan error dan nilai KD. Jadi pada karakteristik pada derivatif ini outputnya itu uh, tergantung pada laju perubahan error dan nilai pengendali derivatif. Yang ketiga itu bersifat aktivatori sehingga dapat mengoreksi sebelum error menjadi besar dan meningkatkan stabilitas sistem. Selanjutnya nomor 4 itu peningkatan karakteristik derivatif ini dapat mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Jadi pada dalam pengendali derivatif karakteristiknya itu dapat mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitasnya. Sebagai catatan, pengendali derivatif digunakan untuk mempercepat respon awal sistem, tetapi tidak mengurangi steady error.
Efektif hanya pada sistem transien sehingga biasanya tidak digunakan sendiri, melainkan dikombinasikan dengan sinyal lain, misalnya pada P atau PI atau PID. Selanjutnya, keempat itu pengendali proporsional integral. Jenis pengendali ini menghasilkan output yang merupakan integral dari output. Namun, pengendali ini dapat mengeluarkan output. Pada diagram blok ini, summing garis sinyal ini summing point ke garis sinyal ES, yaitu ke sub point ada merupakan persamaan KP summing point KP dalam kurung satu tambah TIS sama dengan per TIS ke serisnya TS. Eh, Berdasarkan gambar di atas terdapat persamaan yaitu UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI integral 0 menuju T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP dalam kurung satu tambah satu per TIS sama dengan KP satu tambah TIS per TIS. Next. Di pengenali proporsional integral ini karakteristik pengenalinya ada empat. Yang pertama itu penambahan aksi integral memperbaiki respon sistem secara keseluruhan, mampu mengurangi dan error, namun tidak selalu langsung mencapai nol. Jadi di proporsional integral ini mampu mengurangi dan error, namun tidak selalu langsung mencapai nol. Dan yang ketiga itu respon sistem cenderung lebih lambat dibandingkan pengendali IP. Jadi pada pengendali PI ini, proporsional integral ini lebih sistemnya lebih lambat dibandingkan pengendali profesional. Yang keempat itu berpotensi menghasilkan operasi yang lebih tinggi. Jadi pada pengendali PI ini uh, memiliki operasi ini dia menghasilkan operasi yang lebih tinggi. Jadi rada-rada sebagai catatan pengaturan parameter pengendali P dan I memiliki pengaruh serupa terhadap rest time dan overshoot. Nilai KP perlu dikurangi untuk menghindari overshoot lebih berlebih. Terdapat pada karakteristik tadi berpotensi menghasilkan overshoot lebih tinggi. Jadi untuk menguranginya uh, nilai KP itu dikurangi untuk menghindari overshoot lebih. Selanjutnya itu nilai KI dari perusahaan untuk membantu menghilangkan sajitan error. Jika KP besar dari KI, maka sajitan error sulit dihilangkan. Jadi, uh, misalkan KP itu lebih besar dari KI, maka sajitan error itu sulit dihilangkan. Selanjutnya itu ada pengendali proporsional derivatif. Tipe ini jenis tipe ini kontrolnya kontrolnya mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Adapun diagram bloknya itu dari garis sinyal ke summing point lanjut ke ES ke selanjutnya ke summing subpoint KD satu tambah TDS selanjutnya itu ke sinyal garis sinyal US. Jadi dari diagram blok ini kita dapat persamaan itu UT sama dengan KP kali ET tambah KP kali TD dalam kurung DE per DET per DT. Ya, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif dalam domain Laplace dapat ditulis derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per AES sama dengan KP dalam kurung satu tambah TDS. Selanjutnya itu karakteristik dari pengenali proporsional derivatif. Pengaruh
Pengaruh pengendali proporsional derivatif pada sistem, ketika sebuah sistem dilengkapi dengan pengendali PD atau pengendali proporsional derivatif, maka akan terjadi perubahan pada kinerja sistem sebagai berikut. Yang pertama itu respon sistem menjadi lebih sangat cepat. Yang kedua itu kondisi kerja pengendali ini bekerja saat nilai error pada sistem mengalami perubahan. Kinerja, kinerja overshoot menghasilkan nilai overshoot yang rendah. Catatan penting itu dalam penerapannya terdapat ketentuan parameter agar sistem bekerja dengan optimal. Untuk mencapai respon sistem yang lebih cepat sekaligus meredam overshoot, nilai penguatan proporsional KP harus lebih besar daripada nilai penguatan derivatif, yaitu KP itu besar dari KD. Selanjutnya itu tipe pengendalinya itu adalah proporsional integral derivatif, atau kita bisa disebut kita PID. Pengendali PID adalah jenis kontrol yang menggabungkan karakteristik dari pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Adapun diagram bloknya itu mulai dari garis sinyal ini ke summing point, ke garis sinyal ES, ke subpoint KP 1 dalam kurung 1 tambah TIS tambah TI tambah dikali TD S pangkat 2 dalam kurung tutup kurung per TIS ke garisnya US. Jadi dari gambar di atas kita dapat persamaan UT sama dengan KP ET tambah KP TI per KP TI, integral U menuju T, ET 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 DT tambah KP kali TD dalam kurung DET per DT tutup kurung. Jadi persamaan matematisnya itu dalam domain waktu dan dalam domain Laplace. Dalam domain waktu itu sinyal kontrol UT dinyatakan sebagai KP ET tambah KP per TI integral U menuju T ET DT tambah KP T kali DT uh, kali DT deh dalam kurung DET per DT. Jadi kalau kalau di dalam domain Laplace, fungsi alih US per ES dinyatakan sebagai KP 1 tambah TIS tambah TI kali TD kali S kuadrat per TIS. Selanjutnya itu karakteristik dari PID. Karakteristik PID itu memiliki karakteristik utama dalam sistem kendali, yaitu berfungsi untuk memperbaiki respon transien pada sistem, mampu menghilangkan sinyal error steady-state, dapat mengurangi nilai overshoot. Pengaruh pengendali PID pada sistem ketika sebuah sistem diberikan pengendali PID, terdapat beberapa pengaruh yang signifikan terhadap performa sistem tersebut. Di antaranya itu respon transient sistem menjadi lebih baik, nilai steady state error ESS dapat dihilangkan, tingkat overshoot menjadi rendah. Next, itu adapun rangkuman pengendali PID, yaitu ada pengendali apa, pengendalinya itu ada proporsional, integral, dan derivatif. Dari pengendali proporsional itu restemnya itu menurunkan, operation itu meningkatkan, settling time-nya itu memberi perubahan kecil, steady error itu menurunkan atau mengurangi. Pengendali integral, um, rest time itu menurunkan, operation itu meningkatkan, settling time itu meningkatkan, steady error mengeliminasi. Dari derivatif, Aristem itu memberikan perubahan kecil, overshoot menurunkan, standing time menurunkan, steady state errornya itu memberi perubahan kecil. Selanjutnya itu parameter tanggapan peralihan. Pada uh, parameter tanggapan peralihan itu ada beberapa parameter. Itu pertama itu ada time constant, TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Selanjutnya itu rest time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir.
Nah, selanjutnya itu ada steady time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Nah, yang keempat itu delay time. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, selanjutnya itu ada maksimum persen overshoot, MP. Nilai puncak maksimum dari sistem yang diukur dari nilai sinyal sistem saat kondisi steady state dengan rumus persen MP sama dengan C dalam kurung TP kurang tak hingga per C tak hingga kali 100% kali 100%. Selanjutnya itu ada time peak. Ah, TP waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Selanjutnya itu ada metode penalaan Tuning PID. Metode penyetelan parameter PID itu yang pertama itu ada metode trial and error. Metode ini melibatkan pengujian berulang-ulang terdapat nilai parameter PID untuk mengamati pengaruh terhadap respon sistem. Parameter kemudian disesuaikan dengan berdasarkan sinyal pengamatan tersebut. Nah, yang kedua itu metode Ziegler-Nichols. Metode ini dilakukan dengan eksperimen menggunakan asumsi bahwa model atau plan belum diketahui. Uh, eksperimen eks- Metode ini eksperimennya dilakukan untuk melihat pengaruh parameter terhadap respon sistem yang kemudian disesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga itu metode Cohen-Kuhn, Cohen-Cohn. Memiliki metode ini memiliki kesamaan dengan metode Ziegler and Nichols. Perbedaannya